Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabdatul Fadla dengan NIM 20058176 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Administrasi pelayanan khusus atau layanan adalah satu bentuk kegiatan yang memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani secara khusus dan disengaja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, layanan khusus berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan dan proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah. Akan tetapi, secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didik agar mereka lebih nyaman dan lebih merasa puas, optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Pada administrasi layanan khusus ini memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama itu adalah jenis layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan adalah suatu tempat yang nyaman dan tersedia sumber-sumber belajar dan terdapat banyak buku-buku, jurnal, dan artikel. Fungsi dari perpustakaan yaitu ada 4. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada siswa dan mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi yang diperlukan yang telah diberikan oleh guru atau dosen sehingga bisa menyelesaikan tugasnya yang telah diberikan. Fungsi yang kedua adalah fungsi informasi. Fungsi informasi adalah tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu, dan yang diperlukan adalah seperangkat komputer yang lengkap dan difasilitasi dengan wifi yang kuat sehingga mereka dalam mencari apapun dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga itu ada fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi maksudnya bukan berarti mereka harus jalan-jalan dalam sekitaran perpustakaan. Akan tetapi fungsi rekreasi di sini bermaksud untuk pemikiran mereka bisa berjalan melalui touch yang ada di laptop atau komputer mereka. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat itu adalah fungsi penelitian. Fungsi penelitian adalah menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin mereka ketahui terhadap berbagai macam pertanyaan ilmiah yang ada di dalam pemikiran mereka. Layanan khusus yang kedua itu adalah layanan laboratorium. Layanan laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik yang tertutup maupun yang terbuka yang dapat digunakan oleh guru dan siswa untuk pelaksanaan praktikum, penyelidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembekuan. Laboratorium ini berfungsi sebagai tempat pembelajaran karena teori yang sudah didapatkan di dalam kelas maka akan diuji cobakan di dalam laboratorium.
Layanan ketiga itu ada layanan UKS. Layanan UKS adalah layanan usaha kesehatan sekolah atau usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan oleh sekolah. Layanan kesehatan ini berfungsi untuk mengobati peserta didik sehingga peserta didik tidak perlu pulang untuk berobat. Pada layanan yang keempat itu ada layanan kafe, yang mana layanan kafe adalah layanan persediaan makanan, minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik saat istirahat, atau pada saat sakit, atau pada saat tidak sempat sarapan di rumah, sehingga hal ini tidak jadi gangguan saat mereka datang terlambat atau tidak sempat sarapan di rumah, maka mereka bisa sarapan di sekolah. Layanan yang kelima itu adalah layanan sarana ibadah. Setiap perguruan tinggi biasanya paling tidak memiliki satu musola yang dikelola kebersihannya dan terurus oleh pengelola kebersihan pihak perguruan tinggi. Dan layanan yang terakhir itu ada layanan asrama, layanan koperasi, layanan transportasi, dan layanan kamar mandi. Layanan-layanan servis ini yang disengaja diberikan kepada peserta didik agar dapat menunjang proses pembelajaran, bukan menjadi gangguan, akan tetapi menjadi motivasi untuk mereka agar belajar lebih nyaman dan giat lagi. Di sini peran guru juga ada karena guru merupakan orang yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana penunjang, karena mereka yang paling tahu dan mereka juga memberikan masukan dan terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.